Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai bab 4, menganalisis industri dan pesaing. Dengan anggota kelompok saya Nanda Unzila Aulia NIM 191144 dan rekan-rekan saya Muhammad Fikri Fairuz NIM 191155, Muhammad Ulil Albab NIM 191166, Ahmad Busro NIM 191168, Muhammad Husni Firmansyah NIM 191169 dan Ali Nur Muhammad NIM 191172. Yang pertama, kita memasuki materi tentang pengertian menganalisis industri. Industri sendiri jika diartikan dalam arti yang sempit yaitu kumpulan perusahaan yang menghasilkan produk sejenis sehingga terdapat kesamaan dalam penggunaan bahan baku, proses produksi, produk akhir yang dihasilkan, dan juga konsumen akhir yang dituju oleh perusahaan. Sedangkan industri dalam artian luas adalah kumpulan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa dengan elastisitas silang yang positif dan juga tinggi. Maka dari itu, jadi menganalisis industri adalah suatu penelitian bisnis yang berfokus pada potensi industri, di mana dalam penelitian tersebut kita menilai potensi dan juga ancaman dari lingkungan kompetitif yang mempengaruhi dari kesuksesan perusahaan. Menganalisis industri ini dianggap penting karena dengan kita melakukan analisis industri, maka perusahaan akan mengetahui detail dari seluk-beluk industri yang dijalankan dan juga dapat mengidentifikasi kelayakan suatu bisnis pada suatu industri tertentu. Selanjutnya adalah siklus hidup industri atau industri life cycle. Nah, siklus hidup industri ini adalah rangkaian evolusi dari suatu industri di mana akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Nah, dalam siklus hidup industri terdapat 5 tahapan. Nah, tahapan yang pertama yaitu pengenalan, tahapan kedua pertumbuhan, tahapan ketiga shake out, yang tahapan keempat kematangan, dan tahapan terakhir yaitu penurunan atau kemerosotan. Nah, kita memasuki dalam tahapan yang pertama yaitu pengenalan. Pada tahapan ini hanya ada satu perusahaan yang sebagai first mover atau penggerak pertama. Jadi dalam keadaan ini perusahaan bisa saja mengalami kegagalan, namun bukan karena perusahaan tersebut kalah bersaing dengan para pesaingnya, namun karena penjualan perusahaan dari produknya tersebut kurang diterima oleh konsumen atau rendahnya penerimaan dari konsumen. Nah, dalam tahapan ini perusahaan seharusnya melakukan strategi pemasaran dan juga promosi yang gencar. Namun jika melakukan strategi pemasaran dan juga promosi yang gencar, maka perusahaan akan mengalami arus kas negatif sebab tingginya biaya yang harus dikeluarkan, namun pemasukan dari penjualan yang masih rendah. Selanjutnya kita memasuki tahapan yang kedua yaitu pertumbuhan. Nah, dalam pertumbuhan perusahaan atau industri ini sudah mengalami merasakan peningkatan pasar karena semakin banyaknya penggunaan terhadap produk dari perusahaan. Perusahaan juga merasakan efek dari jaringan karena melakukan promosi sebelumnya. Namun dalam tahapan ini persaingan masih belum ketat. Jadi perusahaan tidak perlu saling mengambil atau mencuri konsumen atau pelanggan perusahaan lain. Nah, tahapan yang ketiga yaitu shake out. Nah, pada tahapan ini, maka pertumbuhan akan melambat karena perusahaan mulai bersaing langsung dengan para pangsa pasarnya, dengan para pesaing di pangsa pasarnya. Nah, karena tekanan kompetitif, maka perusahaan yang lemah akan tergeser dan perusahaan yang kuat dan efektif yang mampu bertahan di tahapan ini. Pada tahapan ini, perusahaan yang kuat dan efektif maka akan mendominasi dari pangsa pasar yang ada. Nah, maka
keadaan keuangan dari perusahaan yang mendominasi ini maka akan positif karena tingginya profitabilitas dari penjualan dan juga biaya yang lebih rendah yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya, tahapan yang keempat yaitu kematangan. Pada tahapan ini, perusahaan industri sudah mencapai pada ukuran maksimum atau titik puncak pertumbuhan industri. Nah, perusahaan besar akan melakukan akuisisi atau merger terhadap perusahaan-perusahaan yang lemah, sehingga dalam tahapan ini perusahaan tidak berfokus pada pertumbuhan lagi, melainkan berfokus pada pangsa pasar, profitabilitas yang didapat, dan juga arus kas yang masuk di perusahaan. Nah, untuk tahapan yang terakhir yaitu kemerosotan. Nah, pada pertumbuhan ini akan cenderung lebih negatif atau penurunan akibat lingkungan eksternal seperti perubahan teknologi dan juga inovasi baru yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Nah, pada posisi seperti ini, perusahaan yang lemah akan meninggalkan pangsa pasar atau industri. Sedangkan untuk perusahaan yang berhasil menemukan kegunaan lain dari produknya, maka perusahaan tersebut dapat memperpanjang siklus hidupnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang revolusi industri. Nah, di sini revolusi industri tentu sudah sangat awam ya bagi kita karena sudah banyak sekali pembahas tentang revolusi industri. Nah, untuk saat ini kita sudah berada di revolusi industri 4.0. Nah, untuk revolusi industri 1.0 sendiri adalah pemanfaatan mesin uap untuk digunakan sebagai mesin-mesin produksi. Nah, untuk 2.0 industri menggunakan mesin listrik untuk mempermudah kegiatan industrinya. Nah, untuk 3.0 di sini penggunaan mesin digantikan dengan penggunaan mesin-mesin yang bergerak secara otomatis dan berpikir secara otomatis seperti robot dan komputer. Nah, yang terakhir yang kita saat ini 4.0 yaitu kita menggunakan atau memanfaatkan internet untuk mempermudah kegiatan sehari-hari, baik itu kita secara pribadi ataupun skala industri. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekuatan kompetitif dalam industri. Ada 5 poin mengenai kekuatan kompetitif dalam industri. Yang pertama, kekuatan penawaran pemasok. Pemasok dapat menggunakan kekuatan tawar-menawar terhadap pembeli dalam industri dengan cara menaikkan harga atau menurunkan kualitas produk atau jasa yang dibeli. Kondisi-kondisi yang membuat pemasok kuat cenderung menyerupai kondisi yang membuat pembeli kuat. Pemasok memiliki posisi yang kuat apabila yang pertama, pemasok didominasi oleh beberapa perusahaan dan terpusat pada industri di mana mereka menjual. Pemasok yang menjual pada pembeli yang terfragmentasi biasanya akan dapat mempengaruhi harga, kualitas, serta syarat-syarat penjualan. Yang kedua, tidak terdapat produk pengganti lain yang dijual pada suatu industri. Kemudian yang ketiga, industri bukan satu-satunya tempat pemasok menjual produknya. Apabila suatu industri bukan merupakan pelanggan utama dari suatu pemasok, maka kecenderungan pemasok dapat memaksakan kekuatannya pada industri tersebut. Yang ketiga, produk pemasok sangat penting demi keberhasilan proses pembuatan atau kualitas dari produk yang dihasilkan pembeli. Yang keempat, switching cost yang dibutuhkan untuk beralih ke produk pemasok tidak besar. Yang terakhir, kelompok pemasok melakukan integrasi maju pada suatu industri. Yang kedua adalah kekuatan penawaran pembeli. Daya tawar pembeli pada industri berperan dalam menekan harga untuk turun, serta memberikan penawaran dalam peningkatan kualitas ataupun layanan lebih, dan membuat kompetitor saling bersaing satu sama lain. Pembeli memiliki daya tawar yang kuat apabila memenuhi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kelompok pembeli terpusat atau membeli dalam jumlah besar.
Maksudnya, jika sebagian besar hasil penjualan merupakan pembelian dari suatu pembeli tertentu, hal ini akan mempertinggi posisi pembeli tersebut dalam industri. Yang kedua, produk yang dibeli merupakan bagian dari suatu biaya atau pembelian dengan jumlah yang cukup besar, sehingga pembeli cenderung cari harga yang lebih menguntungkan sehingga akan menggunakan dananya untuk melakukan pembelian secara selektif. Kemudian produk yang dibeli adalah produk standar atau tidak terdiferensiasi. Yang terakhir, pembeli menghadapi switching cost yang kecil. Hal ini salah satunya dialami apabila switching cost ditanggung oleh penjual. Pembeli mempunyai informasi lengkap mengenai suatu produk seperti informasi tentang permintaan, harga pasar yang aktual, dan bahkan biaya yang dikeluarkan penjual sehingga posisi tawar-menawar menjadi lebih kuat. Poin yang ketiga yaitu ancaman pendatang baru. Pendatang baru akan menambah tingkat kompetisi dalam suatu industri. Masuknya pendatang baru ke dalam suatu industri tergantung pada hal-hal berikut. Yang pertama, loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan ini di mana pelanggan yang memiliki loyalitas terhadap produk akan terus menggunakan produk dari industri. Yang kedua, diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini artinya perusahaan mempunyai identifikasi merek dan kesetiaan pelanggan yang disebabkan oleh iklan, pelayanan pelanggan, perbedaan produk, atau sekedar hanya merupakan perusahaan yang pertama masuk ke dalam industri tersebut. Kemudian, biaya investasi. Kebutuhan investasi yang besar menciptakan penghalang untuk masuk ke suatu industri, terutama jika modal tersebut diperlukan untuk biaya periklanan, kegiatan penelitian, dan pengembangan. Kemudian, biaya beralih pemasok atau switching cost. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan pendatang baru untuk beralih dari suatu pemasok ke pemasok yang lain akan menciptakan penghalang untuk masuk. Yang terakhir, yaitu akses ke saluran distribusi. Mendapatkan jalur distribusi pelanggan dan jalur pemasok yang tepat adalah tantangan bagi setiap pendatang baru. Karena kebijakan pemerintah sangat berpengaruh, di mana kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan jaringan bisa merupakan salah satu hambatan untuk masuk. Misalnya, peraturan-peraturan seperti persyaratan perizinan, besarnya BHP yang harus dibayarkan dalam penyelenggaraan jaringan, dan lain-lain. Poin yang keempat, yaitu di antara perusahaan yang ada. Kompetitor dalam hal ini adalah pemain yang menghasilkan serta menjual produk sejenis, yang akan bersaing dalam memperebutkan market share pasar. Intensitas persaingan akan tinggi apabila, yang pertama, jumlah pesaing yang seimbang. Banyaknya pemain dengan kekuatan masing-masing tentu saja akan meningkatkan intensitas persaingan dalam kompetisi. Yang kedua, pesaing yang bagaimana pesaing usul, karakteristik, serta tujuan dan strategi bersaing yang berlainan. Yang ketiga, pertumbuhan industri yang lamban. Pertumbuhan industri yang lamban akan mengubah persaingan menjadi ajang perebutan pangsa pasar untuk perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan ekspansi. Yang keempat, kurangnya diferensiasi produk. Ketika suatu produk atau jasa dipandang sebagai komoditas, maka pilihan oleh pembeli banyak berdasarkan harga dan pelayanan, dan desakan untuk persaingan harga, serta pelayanan yang tajam dapat terjadi. Yang terakhir yaitu biaya tetap. Biaya tetap yang tinggi menciptakan tekanan yang berat terhadap semua perusahaan untuk mengisi kapasitas yang seringkali menyebabkan penurunan harga yang cepat pada saat terjadi kapasitas berlebih. Poin yang kelima yaitu ancaman produk atau jasa pengganti. Adanya produk atau jasa pengganti akan membatasi jumlah laba potensial yang akan didapat dari suatu industri. Ancaman produk atau jasa pengganti atau substitutif ini menjadi sangat kuat apabila layanan produk pengganti semakin lengkap layanannya. Produk pengganti mudah didapatkan. Maksudnya apabila produk pengganti mudah didapatkan di pasaran, maka akan meningkatkan ancaman untuk masuknya produk atau jasa pengganti tersebut. Yang terakhir, makin menarik alternatif harga yang ditawarkan oleh produk pengganti, makin ketat pembatasan laba dari suatu industri. Produk pengganti yang perlu mendapatkan perhatian besar adalah produk yang mempunyai kecenderungan untuk memiliki harga atau kualitas yang lebih baik daripada produk industri
atau yang dihasilkan oleh industri yang berlaba tinggi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Setelah melihat kekuatan kompetitif dari suatu persaingan perusahaan, maka yang perlu diperlukan oleh perusahaan setelah itu yaitu adanya analisis pesaing atau mengidentifikasi suatu pesaing. Dalam menganalisa pesaing ini, perusahaan bertujuan agar dapat memenangkan suatu persaingan dalam suatu bisnisnya. Dalam hal analisa pesaing ini, ada 3 hal yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan. Yang pertama ada analisis produk, yang kedua analisis market share, yang ketiga ada analisis SW. Yang pertama analisis produk. Dalam analisis produk ini, perusahaan melakukan identifikasi diferensiasi produk serta daya saing produk, di mana pengujian produk dengan melihat beberapa aspek sebagai indikator yang harus ada pada suatu produk. Sehingga apabila produk tersebut tidak memenuhi indikator yang ada, maka suatu perusahaan dapat mengkaji ulang suatu produknya tersebut. Maka contohnya saja pada suatu produk makanan. Dalam produk makanan, aspek yang diuji adalah terkait kesehatan serta keamanan untuk dikonsumsi. Sehingga pengujian ini dilakukan agar suatu produk itu dapat bersaing untuk kedepannya terhadap produk-produk yang dapat menyainginya. Oleh karena itu, analisis suatu produk ini perlu dilakukan agar produk yang kita luncurkan terhadap konsumen dapat bersaing dengan pesaing-pesaing yang lainnya. Seperti itu. Yang kedua, analisa market share. Analisa market share ini diperlukan perusahaan agar dapat melihat besaran pasar atau market share yang dilakukan oleh masing-masing pesaing, di mana market share ini dapat menjadi penentu atau peluang atau market share ini mampu melihat apakah kedepannya kita itu mempunyai peluang yang ada dan apakah ada masalah-masalah yang mungkin muncul ke depannya. Artinya pangsa pasar di sini atau market share di sini merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengukur keberhasilan dari produk atau dari perusahaan dibandingkan dengan para kompetitor-kompetitor yang ada. Sebagai contoh, sebuah perusahaan di tahun 2008 memiliki target pangsa pasar 10% dari total pasar. Untuk mencapai target pasar tersebut, diperlukan biaya promosi sebesar 40 juta. Jika ternyata pangsa pasar yang diperoleh lebih dari 10%, atau misalnya 12-15%, itu berarti kinerja perusahaan berjalan dengan baik selama 1 tahun periode atau 2 tahun periode ke depannya. Dari situ perusahaan mampu melihat apakah ke depannya kita dapat mengkoreksi perusahaan kita itu lebih baik atau lebih buruk. Jika melihat dari market share-nya perusahaan kita menurun, maka perusahaan dapat mengkoreksi diri dari segi mana perusahaan kita itu mengalami penurunan konsumen. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada analisis SW. Analisis SW ini merupakan analisis suatu perusahaan pesaing dari segi kekuatan maupun dan kelemahannya. Dalam mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya ini dapat dilakukan dari berbagai bidang, misalnya dari segi produk, dari segi kemasan, dari segi harga, dari segi promosi maupun dari segi hal yang lainnya. Contohnya di sini ada misalkan ada 2 perusahaan elektronik atau HP, di mana ada Oppo dan Vivo. Mereka sama-sama meluncurkan suatu produk yang hampir sama. Misalkan pada perusahaan Vivo meluncurkan Vivo A7 dan perusahaan Oppo meluncurkan Oppo A7, sama-sama meluncurkan produk yang sama. Pada HP Vivo
mereka menjual barang tersebut lebih murah daripada di HP Oppo. Berarti dari sini berarti dari sini Vivo lebih mempunyai keunggulan lebih murah dibandingkan Oppo. Tapi dari segi murah tersebut, dari segi mahal tersebut, Oppo mempunyai kamera yang jauh lebih baik dari Vivo. Itulah salah satu contoh menganalisis SW dari segi kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya di sini ada gambar tentang persaingan dunia bisnis di bidang elektronik, yaitu hasil dari identifikasi dan analisa pesaing dari segi unit market share. Di sini dapat kita lihat bahwasanya analisa pesaing ini perlu dilakukan agar suatu perusahaan dapat bersaing di pasar beserta suatu pesaing-pesaingnya. Misalkan di sini ada perusahaan Vivo. Perusahaan Vivo pada tahun pertama berhasil mencapai unit market share sebesar 25%. Dan di tahun kedua mengalami penurunan sebesar 5% menjadi 20%. Dari penurunan tersebut, perusahaan Vivo dapat menganalisa apa yang terjadi selama berjalannya waktu, apa yang menjadi penyebab penurunan unit market share tersebut. Dan kemudian di tahun ketiga, Vivo dapat mencapai kembali sebesar 25%, mengalami kenaikan sebesar 10%. Oleh karena itu, dari penurunan tersebut dapat menjadi acuan untuk kedepannya ketika mengalami penurunan suatu perusahaan dapat menganalisanya kembali sehingga di tahun berikutnya bisa mengalami kenaikan agar menjadi lebih baik lagi. Sekian, ini yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk bagian berikutnya setelah kita memahami tentang analisis dan identifikasi persaingan dalam industri antar perusahaan, maka perlu untuk kita memahami lagi, perlu kita untuk menelaah bagaimana strategi persaingan yang muncul pada pelaku-pelaku usaha dalam suatu industri tersebut. Maka dari itu, kami di sini mengangkat beberapa klasifikasi strategi persaingan yang dicetuskan oleh seorang tokoh yaitu Michael Porter. Nah, ada 3 macam. Yang pertama adalah strategi persaingan dari produk, yang kedua strategi persaingan dari biaya dan harga, dan yang ketiga adalah strategi persaingan dari fokus pemasaran. Untuk yang bagian produk, strategi persaingan umumnya dilakukan oleh antar perusahaan melalui produknya, yakni dengan bagaimana suatu perusahaan itu memberikan penawaran yang berbeda maupun lebih unggul daripada pesaingnya. Tentunya dengan berbagai variannya lebih bermacam-macam, suatu perusahaan itu akan mampu memperluas jangkauan pasarnya lebih lebar lagi. Dengan kata lain, ini merupakan cara suatu perusahaan itu untuk mengungguli perusahaan lainnya dalam hal jangkauan pasarnya. Nah, strategi persaingan melalui produk ini umumnya kita temui pada suatu perusahaan dengan produk konsumsi. Ya, mungkin salah satu perusahaan yang dekat dengan kita adalah produsen mie instan. Nah, kalau kita menilik pada kehidupan kita sehari-hari, maka tentu kita akan mengetahui ada 2 produk yang sangat tidak asing di telinga kita. Yang pertama adalah Indomie, yang kedua adalah mie sedap. Nah, kedua brand ini masing-masing dalam satu industri yang sama itu mencoba memperkuat posisinya dalam strategi persaingan melalui produk, yang mana dapat kita lihat dari berbagai varian produk yang bahkan setiap periode itu selalu mereka perbarui, selalu mereka kembangkan. Nah, maka dari itu apabila salah satu produsen ini melakukan diverifikasi produknya,
maka akan direspon oleh produsen lain melalui diverifikasi produk pula. Jadi akan seperti itu terus sebagai bentuk persaingan dalam melalui diverifikasi produk atau keunggulan produk. Nah, yang kedua adalah strategi persaingan yang digunakan melalui biaya dan harga. Dalam hal ini keunggulan biaya ini menjadi salah satu strategi untuk yakni melalui efisiensi biaya produksi sehingga nantinya akan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki harga jual yang lebih murah atau dikatakan lebih bersaing daripada perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, upaya untuk menekan biaya pengeluaran ini atau biaya produksi ini itu pada dasarnya dilakukan dengan metode yang berbeda-beda. Seperti halnya dalam contoh berikut, dulu pada 1980-an itu terdapat persaingan yang cukup intens pada dua perusahaan di Amerika Serikat, yaitu perusahaan baja. Yang bersaing adalah perusahaan eksportir dari Cina dengan perusahaan Nucor Steel, yakni perusahaan lokal dari Amerika Serikat sendiri. Nah, pada saat itu datangnya perusahaan dari Cina ini mengekspor produknya berupa baja ke Amerika, itu sangatlah merusak persaingan di sana. Karena apa? Karena produk dari Cina ini entah bagaimana datangnya, itu mereka memiliki standar harga yang jauh lebih murah daripada produsen lokal. Nah, maka dari itu strategi perusahaan Nucor Steel pada saat itu adalah bagaimana caranya mereka bisa meningkatkan daya saing dalam perspektif harga jual. Nah, pilihan yang mereka ambil adalah mereka menekan berbagai macam biaya operasional, khususnya biaya-biaya yang sifatnya itu bukanlah biaya pokok atau bukan biaya primer, seperti tunjangan untuk eksekutif, terus pemotongan biaya saluran distribusi dan lain sebagainya. Nah, hal ini mampu untuk penekanan ini mampu untuk menekan harga jual dari produk Nucor Steel pada akhirnya, sehingga pada saat itu Nucor Steel bisa mengungguli persaingan dalam industri baja dengan cara masuk melalui penekanan atau efisiensi biaya yang implikasinya adalah penekanan harga jual produk atau keunggulan harga jual produknya sendiri. Nah, contoh strategi ketiga adalah fokus persaingan, yakni tentang bagaimana sebuah perusahaan itu mengembangkan usahanya untuk mengoptimalkan fokus pemasarannya terhadap target khusus. Nah, ini masih berhubungan juga sama keunikan produk. Nah, suatu perusahaan yang memiliki target khusus itu biasanya memanglah sebuah perusahaan yang produknya itu adalah produk yang dikhususkan untuk suatu segmentasi pasar tersendiri. Nah, mungkin yang contoh sederhananya yang bisa kita lihat adalah bagaimana perusahaan konsumsi di Indonesia itu bersaing dalam hal perebutan label halal terhadap produknya. Mengingat apa? Indonesia sendiri karakter pasarnya adalah secara demografis itu didominasi oleh masyarakat Muslim yang notabene tentu masyarakat yang taat dengan aturan agamanya, yang mana aturan agama itu melarang umatnya untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak halal, baik itu dalam prosesnya maupun dalam unsur atau bahannya tersendiri. Maka dari itu, setiap perusahaan yang ingin memasuki pangsa pasar Indonesia, terkhusus perusahaan konsumen, maka perusahaan itu akan melakukan hal yang sama untuk mampu memasuki pasar, dengan kata lain mampu turut andil dalam persaingan pasar, yakni adalah mereka berbondong-bondong untuk mendapatkan label standar halal dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi seperti itu teman-teman, dari berbagai macam strategi persaingan yang digunakan oleh perusahaan dalam suatu persaingan pada suatu industri, itu tidak masing-masing strategi itu sifatnya tidaklah mutlak. Jadi perusahaan itu tidak dituntut hanya mampu untuk melakukan strategi persaingan dalam satu
jalan saja atau dalam satu perspektif saja, misal produk saja atau biaya saja. Namun mereka juga dimungkinkan apabila kondisi industri atau persaingan industri itu menuntut mereka untuk mengembangkan strategi persaingannya tidak hanya pada satu lini, bahkan multi lini, maka mereka juga harus melakukannya. Bahkan dapat dicontohkan juga mereka bisa saja melakukan ketiga-tiganya. Antara itu diverifikasi produk, juga penekanan biaya dan harga jual, lalu fokus pemasaran tersendiri. Jadi seperti itu teman-teman, untuk dalam suatu persaingan industri, bagaimana setiap perusahaan yang ada di sana itu menjaga eksistensinya melalui strategi persaingan yang ada. Mungkin untuk bagian ini cukup itu saja, bisa dilanjutkan kepada bagian berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang strategi posisi persaingan. Ada 4 strategi posisi persaingan. Yang pertama adalah market niche atau relung pasar, yang merupakan pemain yang bermain dalam lingkungan tersendiri tanpa dipengaruhi oleh pesaing lainnya. Posisi ini memiliki celah tersendiri dalam pasar. Terkadang posisi ini tidak pernah dipedulikan oleh pemimpin pasar atau penantang pasar. Tujuan utama yang dilakukan oleh relung pasar adalah dapat hidup terus dengan pertumbuhan, sedang perusahaan yang khusus melayani sebagian pasar yang diabaikan perusahaan besar dan menghindari bentrok dengan perusahaan besar. Karakteristiknya adalah 1. Spesialisasi secara geografis. Yang kedua, perusahaan yang daya beli dan ukurannya yang cukup besar agar bisa menguntungkan. Yang ketiga, memiliki potensi untuk berkembang. Yang kedua yaitu market follower atau pengikut pasar. Market follower adalah pesaing yang hanya mengikuti kegiatan pemimpin dan penantang pasar. Artinya, setiap gerakan yang dilakukan pemimpin dan penantang pasar selalu diikuti oleh market follower. Menonjolkan ciri khasnya kepada pasar sasaran seperti lokasi, pelayanan, keunggulan produk, dan sebagainya. Yang kedua, memilih untuk meniru produk atau strategi pemimpin atau penantang pasar daripada menyerang mereka. Yang kedua, laba tinggi karena tidak ada beban tinggi untuk inovasi. Yang ketiga adalah market challenger atau penantang pasar. Market challenger adalah perusahaan runner-up yang secara konstan berusaha memperluas pangsa pasar mereka yang dalam usaha mereka berhadapan langsung dengan pemimpin pasar serta merupakan penantang dari pemimpin pasar. Karakteristik dari market challenger adalah merupakan perusahaan besar dipandang dari sudut volume penjualan dan laba pasar. Yang kedua, selalu berupaya mencari kelemahan pemimpin pasar dan berusaha menyerangnya, baik langsung atau secara tidak langsung. Yang ketiga, memusatkan upaya mereka pada tindakan mengambil alih perusahaan yang lemah. Yang keempat, yaitu market leader atau pemimpin pasar. Market leader merupakan perusahaan yang diakui oleh industri yang bersangkutan sebagai pemimpin. Kegiatan pemimpin pasar ini selalu diikuti oleh pesaing, terutama pesaing terdekatnya. Tujuan utama pemimpin pasar adalah menjadi atau tetap nomor 1. Untuk karakteristiknya adalah 1. Memiliki pangsa pasar terbesar dalam pasar produk yang relevan. Yang kedua, lebih unggul dengan perusahaan lain dalam hal pengenalan produk baru, perubahan harga, distribusi channel, dan intensitas promosi. Yang ketiga, merupakan pusat orientasi pesaing. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan selanjutnya yakni responsivitas persaingan. Jadi seorang pebisnis harus berani bersaing terhadap pebisnis yang lain guna untuk mempertahankan bisnis yang sedang ditekuninya. Yakni di sini ada strategi penurunan harga. Jadi seorang pebisnis harus berani menurunkan harga produknya guna menarik ketertarikan konsumen untuk membeli
produknya tersebut. Yang kedua, pemberian bonus. Pemberian bonus terhadap konsumen itu akan memberikan daya tarik tersendiri bagi seorang konsumen untuk membeli produk yang Anda jual. 3, diferensiasi produk. Diferensiasi produk. Jadi seorang pebisnis harus berani menawarkan harga dari harga yang ditawarkan oleh pebisnis lainnya. 4, pembukaan cabang baru. Jadi dengan pembukaan cabang baru dapat memicu pemasukan seorang pebisnis lebih banyak. Dikarenakan dengan membuka cabang baru, konsumen dengan mudah untuk membeli produk yang akan dicarinya. Bagaimana pola persaingan berlaku? Setiap tindakan atau serangan yang kita lakukan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, akan menjadi perhatian dari pebisnis lainnya. Oleh karena itu, kita juga harus mempertimbangkan apa yang akan kita lakukan dan reaksi pesaing terhadap tindakan yang akan kita lakukan. Jangan sampai kita malah terkena serangan balik atau serangan kita menjadi bumerang bagi kita sendiri. Jadi kita harus mempertimbangkan apapun yang akan kita lakukan di dalam persaingan pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.